debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat capres maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak ya. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork antara capres dan cawapres. Mau ada atau tidak ada, saya siap untuk skenario apapun. Saya mau debat mau tidak siap saja. Keputusan KPU meniadakan debat khusus Cawapres di Pilpres 2024 menuai polemik. KPU dinilai tidak konsisten dan menetapkan keputusan secara sepihak. Hal-hal yang bisa memicu blunder ataupun spekulasi dan kontroversi di ruang publik sebaiknya dihindari. Ikuti saja apa yang sudah menjadi ketentuan dari undang-undang dan peraturan yang sudah dibuat oleh KPU. Kalau debatnya bilang antar cawapres ya laksanakan begitu. Karena kalau terjadi modifikasi, inovasi tapi tidak kemudian mampu dijelaskan dasar hukumnya dengan baik, itu mudah sekali dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang sifatnya partisan. Padahal kualitas pemimpin diuji lewat debat karena siapa menang debat berpeluang meraih suara hati rakyat. Perlu ada forum untuk calon presiden biar rakyat bisa memperbandingkan. Lalu perlu ada forum untuk calon wakil presiden biar rakyat juga memperbandingkan. Selamat malam pemirsa. Tinggal 1 pekan lagi pelaksanaan rangkaian debat Capres dan Cawapres akan dimulai. Namun pro dan kontra justru terjadi usai KPU memutuskan format debat baru dengan meniadakan debat tunggal bagi Cawapres. Sontak format tersebut memancing kecurigaan sebagai pesanan salah satu pasangan. Padahal dalam pesta demokrasi 5 tahunan, pemilih berhak dan juga layak mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya akan kualitas sang calon pemimpin. Lalu siapa yang diuntungkan melalui keputusan ini dan akankah format debat berubah seperti pada pemilu sebelumnya usai diprotes publik dan juga paslon lainnya? Inilah panggung demokrasi menggugat format debat siapa dapat manfaat. Bersama saya Afia Dibalik. Dan pemirsa, untuk membahasnya saat ini sudah bergabung bersama saya di studio. Di sebelah kanan saya sudah ada 2 narasumber. Ada pakar komunikasi politik Effendi Ghazali dan juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Yadi Suryadi Putra. Bang Ege, Mas Yadi, terima kasih sudah hadir di panggung demokrasi. Dan di sebelah kiri saya sudah ada anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini. Halo Mbak Titi. Sudah juga ada juru bicara Timnas Amin, Bestari Barus. Bang Bestari, selamat malam. Selamat malam. Dan juga politisi PD Perjuangan, Bang Andreas Hugo Pareria. Bang Andreas, selamat malam. Malam. Terima kasih para narasumber sudah hadir. Nah, kita kan tahu ya bahwa hari ini apa yang menjadi perbincangan pro dan kontra adalah benarkah tidak ada nanti debat khusus Cawapres. Nah, di tengah polemik urusan siapa yang diuntungkan, siapa yang mengusulkan, Bang Bestari, saya mau tanya nih, ada statement dari anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo, yang bilang sebenarnya usulan debat dengan format seperti ini datangnya dari pasangan Amin. Apa klarifikasinya? Ya, dia mungkin dengarnya di TV yang sangat lokal sekali dari sebuah desa. Itu benar nggak kalau ternyata itu usulan dari pasangan Amin? Itu bahkan mendekati kebenaran pun tidak. Oh gitu? Gitu. Jadi yang benar adalah apa yang diusulkan oleh tim pasangan Amin? Ya udah, sama aja seperti pola yang lalu gitu. Bahwa begini, apa yang mendasari keinginan kita itu sebetulnya harusnya diapresiasi oleh KPU. Ini sebetulnya ada untuk siapa? Ada untuk paslon, ada untuk kepentingan lain, atau ada untuk mencerdaskan masyarakat. Ya. Jargonnya hebat banget itu KPU. Mari kita sukseskan pemilu jujur dan adil. Langsung umum, bebas rahasia, jadilah pemilih cerdas. Apalagi itu. Kemudian mari kita hasilkan pemimpin yang terbaik. Tetapi kalian semuanya
tidak perlu mendengar apa yang akan disampaikan oleh cawapres. Ini aneh menurut saya, anomali ini. Sempat diprotes nggak pada saat pertemuan dengan KPU, perwakilan dari para Kan tim paslon? katanya akan kemudian kita rapat kembali pasca rapat tanggal 29. Kan begitu, tapi sampai hari ini belum. Sudah ada tahu undangannya kapan rapat berikutnya sebelum Belum debat ada. minggu depan? Belum ada. Masih pusing lah KPU ini mau bersikap apa? Apakah kami akan bersikap mewakili kelompok-kelompok tertentu atau mewakili masyarakat, kepentingan masyarakat untuk menjadi cerdas dan tahu siapa yang paling layak dipilih nanti cawapresnya dengan pasangannya. Kelompok tertentu Seharusnya yang Anda seperti maksud itu. siapa, Bang Bestari? Kenapa? Kelompok tertentu yang Anda maksud siapa? Ya, saya tidak usah menyampaikan secara vulgar di sini. Maka dari judul ini tadi yang disampaikan oleh Afi, siapa diuntungkan? Maka nanti ketika ada yang kelihatan kemudian pembelaan besar terhadap KPU terkait dengan pembatasan pada debat-debat ini, itulah pengkhianatnya. Oke, kita Saya lihat kira nanti itu. pada saat debat ya, karena masih ada 1 minggu lagi, mungkin saja semua bisa berubah. Pasti harus berubah Harus demi berubah. kecerdasan masyarakat di dalam memilih siapa paslon yang paling tepat buat mereka. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, kita akan tanya ke Mas Yadi, juru bicara dari TKN Prabowo Gibran. Ini kan jujur ya, karena dari perbincangan elitnya termasuk warung kopi menantikan debat cawapres. Terutama seperti apa nanti nih Pak Mahfud akan berdebat dengan Gibran dan juga Caimin. Ada kemudian narasi yang sepertinya semua mata menuju pihak yang diuntungkan adalah Gibran sebagai cawapres. Tanggapan dari tim TKN seperti apa Mas Yadi? Oke, pertama bahwa kami ya dari paslon 2 baik capres ataupun cawapres siap berdebat dengan format apapun. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa debat itu adalah perintah undang-undang, sesuatu yang tidak mungkin dihilangkan. Jadi hentikan narasi bahwa tidak ada debat capres dan cawapres. Di dalam pasal 277 Undang-Undang Pemilu, debat itu dilakukan selama sebanyak 5 kali. Kemudian di dalam pasal penjelasan ayat 1-nya itu debat itu adalah 3 kali capres dan 3 kali cawapres. Ya. Undang-Undang 7, oke 2 kali cawapres. Ya. Undang-Undang Pemilu 7 2017 ini adalah undang-undang yang sama yang mengatur pemilu 2019 dan pemilu 2024. Undang-undangnya sama itu. Kita lihat fakta pada pada pemilu 2019 debat capres itu Mbak, 2 kali debat capres, 2 kali debat paslon, 1 kali debat cawapres yang di dalam undang-undangnya disebut 2 kali cawapres. Ya. Tidak ada perdebatan siapa yang diuntungkan dan tidak diuntungkan ketika faktanya seperti itu jauh di luar undang-undang bahkan itu. Format yang hari ini saya tidak. Kenapa yang hari ini heboh? Oke. Kenapa yang hari ini banyak diprotes? Format Mas Yadi? yang hari ini, jadi kita tahu bahwa debat itu pertama didrive oleh undang-undang, domainnya KPU, dikonsultasikan kepada tim paslon ketiga-tiganya, ditetapkan oleh KPU. Itu runut dulu berpikirnya. 29 November kami semua hadir di situ dalam satu rapat FGD yang situasinya juga sangat kekeluargaan di situ bercakap-cakap. Paslon kami mengusulkan hanya 3 hal. Yang pertama adalah tema tentang pertahanan, keamanan, geopolitik dan hubungan internasional ditarik ke tema debat 5. Kemudian di dalam tema debat 4 kami mendorong agar memasukkan tema kebudayaan. Oke. Tidak ada tema kebudayaan di situ padahal betapa pentingnya negara ini membaca realitas dengan kacamata kebudayaan. Balik urusan cawapres nih. Iya, yang kedua ini harus penting dulu positioning kami di situ. Yang kedua adalah bahwa yang terakhir yang karena 3 poin, paslon kami itu mengusulkan agar debat capres cawapres itu betul-betul bisa dikonsep secara baik oleh KPU agar bisa secara efektif digunakan oleh paslon untuk mensosialisasikan gagasan. Hanya 3 itu. Tapi benar nggak ada usulan format tidak ada tanya jawab antar masing-masing paslon? Tidak ada. Itu yang saya katakan tadi. Yang poin ketiga adalah format debatnya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar paslon punya ruang yang penuh untuk mensosialisasikan gagasan. Itu. Nah, terkait posisi Amin tadi, bahwa kami tidak punya preferensi format apapun yang kami usulkan selain
ikut apapun putusan KPU dan usulan kami hanya 3 poin. Oke. Di dalam percakapan tanggal 29 dan itu diakui oleh LO pasangan Amin yang hadir, meskipun penjelasannya menjadi post factum. Kata-kata sebaiknya dihadiri oleh semua paslon memang muncul dari LO pasangan Amin ketika rapat tanggal 29. Muncul Ya, semua dihadiri paslon. bukan berarti berdiri bersama. Post factum. Ya. Penjelasannya post factum, tetapi Bukan bahwa berdiri ada bersama. kata-kata dari Oke, pasangan tapi Amin diberikan untuk dihadiri kesempatan. oleh Begini. semua paslon itu Begini ada ya. muncul. Oke. Itu tidak Begini, bisa tidak difasilitasinya cawapres berdebat itu penghinaan kepada cawapres, Pak. Seakan-akan cawapres tidak Itu siap. penghinaan. Kenapa? Akui dulu bahwa ada sebagai muncul paslon kata-kata, tidak ada ada. semua paslon Artinya ada. Itu sudah boleh, diakui. tetapi bukan dia kemudian berdiri bersama. baik. Tidak. Mas Yadi, ini kan posisi Oh tidak ada. Loh, kok Anda Padahal merasa mereka terserang? melakukan Kenapa itu. merasa terserang? Ada apa? Nggak, tadi dikatakan Kenapa seperti itu. you merasa Nggak, terserang? Tadi dikatakan Lah, seperti itu. Bapak-bapak. Kami Ini kan tidak harus punya jelas. Kenapa preferensi merasa politik terserang? apapun tentang debat. Kenapa merasa terserang? Kami siap Ada apa berdebat merasa dengan forum terserang? Oke, Bang Bestari boleh. Ada apa Mas merasa Yadi, terserang? Karena mengarahkan sebentar. kami. Oh Mas tidak, Yadi, saya sebentar. bilang saya dari tadi saya tidak pernah menyebutkan Kami paling bahwa siap itu berdebat. datangnya dari paslon Gibran nomor 2. satu-satunya Tidak ada. cawapres yang punya Anda yang pengalaman pertama berdebat. Oke, menyebutkan baik. ada paslon nomor 1 Bapak-bapak, di kita situ. siaran langsung loh di Begitu. sini ya. Ya, mohon maaf ini. Kita Jadi kita harus- tidak mau sebetulnya Baik. bahwa cawapres kita ini direndahkan. Oke. Direndahkan dengan tidak diberi ruang untuk berdebat. Jadi Itu saja. Itu saja. Sekarang saya tanya, ada Tadi nggak sudah debat cawapres? disebutkan, sudah jelas Sekarang saya disebutkan. Tidak Oke, ada, baik. hanya ada penyampaian visi misi. baik, biar kita Nah. klarifikasi bahwa Kan memang seperti itu. itu. Sekarang saya tanyakan Ya, saya juga heran kenapa. Ada nggak debat cawapres? Kenapa mesti Oke, yuk baik. keberatan dengan apa yang saya sampaikan padahal kita Saya membela tanyakan, semua ada nggak debat cawapres putusan KPU? Kenapa? Ada nggak debat cawapres putusan KPU? Siapa bilang? Ada nggak? Pertanyaan Ada. saya. Oke, Karena- selesai ada. Ya sudah, kan berarti saya bukan tujukan kepada Anda, tapi Anda menganggap bahwa itu ditujukan kepada Anda, ini salah. Oke, Enggak, baik. gitu. Baik, Nggak Bapak-bapak. bisa. Baik, kita Amin. dulu. Jangan seperti itu. Eufemisme kata-kata Nah, yang enggak, diucapkan. tidak ada Baik, seperti itu. saya langsung sebelum ke Bang Andre, saya langsung ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi ini kan saling lempar nih, ya kan? 1 minggu ini kita disuguhkan oleh saling lempar. Mas Derajat bilang itu usulan dari paslon tim Amin. Amin katakan bahwa mereka hanya mengusulkan untuk menghadirkan pasangan lengkap dalam debat, bukan berdiri berdua. Jadi bagaimana mencari titik temunya? Karena juga akhirnya semua menggunakan tuh ini dewan sebagai cawapres, juga kan. kampanye negatif ke masing-masing lawan politik. Pangkal mulanya ini kan pernyataan ketua KPU. Karena memang yang punya otoritas menyelenggarakan debat, karena di undang-undang kita disebutkan debat pasangan calon salah satu dari 9 metode kampanye Oke. yang difasilitasi oleh KPU. Ya. Jadi ketika misalnya ada perdebatan soal ini dan kemudian KPU terlibat di dalamnya, yang harus menjelaskan kan KPU. Karena Oke. apa Sayang yang sekali KPU tidak diikuti itu dihadirkan kan hari oleh ini. pasangan Supaya calon, jelas. apa yang diatur dan ditetapkan oleh KPU. Sampai hari ini itu belum ada yang dokumen kepada publik beredar keputusan akhir dan juga petunjuk pelaksanaan Tata ataupun tertibnya teknis ya. terkait dengan debat. Oke. Padahal kita sudah tinggal 1 minggu lagi. Betul. Jadi saya kira di sini adalah saya menduga sebenarnya pernyataan itu bukan sebuah kebijakan final yang merupakan sikap lembaga, keputusan lembaga yang berlaku untuk semua peserta pemilu. Oke. Tetapi bisa saja menjadi sebuah proses yang sebuah Masih diskursus, berjalan. masih berjalan, tapi sudah sampai kepada publik, narasinya tidak terlalu jelas dan situasi hari ini tidak sama dengan 2014, 2019 dan 2024. Oke. Di 2024 kita masih punya residu apa? Terlepas dari apapun harus diakui ada kontroversi pencalonan. Ada hal-hal yang dikaitkan dengan sisa-sisa pencalonan. Dan itu akan selalu kait-mengkait begitu. Makanya KPU harusnya hati-hati. Dia itu adalah otoritas yang menjadi rujukan publik. Oke. Kalau narasinya ambigu, tidak ditopang oleh argumentasi hukum, teknis dan etis yang baik, jadilah seperti Jadinya ini. berantem kayak tadi tuh ya. Kita tidak Jadinya diskusi. berantem ini. Saya Saling ada salah-salahan berargumen ini. aja. Saya tuh pinginnya kita bahas apa sih tema debat. Oke. Karena saya punya keinginan ada isu yang saya ingin angkat. Oke, Tapi kan baik. itu semua dikesampingkan oleh persoalan yang dulu tuh tidak pernah jadi persoalan. Termasuk bagaimana posisi dari pasangan Ganjar Mahfud. Karena jujur aja Pak Mahfud kalau dalam debat cawapres juga salah satu menjadi kandidat yang dinantikan. Dirasa cukup kuat untuk menguasai terutama di tema-tema yang diajukan sebagai pembahasan dalam debat. Bang Andreas? Pasti apa ini?
kalau pasangan Ganjar dan Mahfud itu paling siap lah untuk debat baik capres maupun. Kalau nggak ada debat cawapres merasa dirugikan nggak? Iya, bukan soal rugi, itu kan bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang mengatur bahwa harus ada debat. Khusus Ini cawapres. saya bacakan ini ya, PKPU nomor 15 tahun 2023. Ya. Yang buat ini kan KPU nih. Jadi pasal 50 itu KPU melaksanakan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden sebanyak 5 kali dengan rincian 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 khusus untuk format rincian 5 kali dapat dilakukan perubahan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan DPR. Oke. Nah, DPR sekarang mau masuk masa reses, tidak ada lagi waktu untuk berkoordinasi gitu. Ya. Jadi ikuti aja aturan ini gitu. Mungkin nggak bisa berubah, atau Anda juga sepakat dengan tim Amin tidak berkeberatan lah gitu bahwa tidak ada debat tunggal atau khusus untuk cawapres. Apa susahnya sih kalau berdiri sendiri? Untuk debat kalau mau jadi calon presiden, calon wakil presiden, masa debat aja nggak berani gitu. Oke, seperti itu ya? Ya itulah. Jadi kan ini kan bagaimana kalau KPU kita calon presiden dan wakil presiden ini kan intinya melayani rakyat, menyampaikan informasi. Rakyat tuh ingin tahu semaksimal mungkin dari calon presiden dan calon wakil presiden tentunya. Ya. Kenapa calon wakil presiden ini jangan sepanjang perjalanan dianggap hanya sebagai ban serap loh. Ya, cadangan. Tapi ban serap juga harus sama. Tapi ban serap juga harus siap. Kenapa? Pengalaman kita ya tahun 98 ketika Pak Harto mengundurkan diri, untung kita punya wakil presiden seperti Pak Habibie loh. Yang artinya wakil presiden tapi siap dan menjalankan reformasi gitu. Kalau terjadi sesuatu dan wakil presiden itu tidak siap, apa jadinya dengan republik ini gitu. Sehingga wakil presiden itu pun penting gitu. Baik. Jadi dan itu harus dilihat oleh publik. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau kemudian wakil presidennya adalah orang yang tidak siap, tidak kompeten. Oke, baik. Kita harus jeda. Nanti supaya tidak terpotong penjelasannya, saya akan jeda. Usai jeda akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Oleh undang-undang itu adalah debat pasangan calon. Ya. Memang di dalam penjelasan pasal 277 ayat 1 itu diperinci 3 kali debat calon presiden, 2 kali debat calon wakil presiden. Undang-undang tersebut juga tidak melarang ketika pasangannya menghadiri acara debat tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.